Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Siti Halimatun Nurul Hasanah dan rekan saya Tazkiyatul Fikriyah, Wahyuni Nur Rasyidah dan juga Windy Nurjayanti. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mata kuliah metodologi studi Islam dengan tema posisi agama Islam di antara agama-agama di dunia. Baik, di sini kami mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih posisi agama Islam di antara agama-agama di dunia. Yang kedua, bagaimana hubungan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Yang ketiga, apa saja kelompok-kelompok agama Islam. Dan yang terakhir, bagaimana perbedaan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan. Yang pertama yaitu bagaimana posisi agama Islam di antara agama-agama di dunia. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari ciri khas agama Islam itu sendiri yang paling menonjol ialah bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa agama besar di dunia yang datang sebelumnya dan diwahyukan oleh Allah SWT. Salah satu rukun iman ialah bahwa seseorang harus beriman kepada sekalian nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran pula dijumpai ayat-ayat yang menyuruh umat Islam untuk mengakui agama-agama yang diturunkan sebelumnya sebagai rukun dari rukun iman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi dari Tuhan mereka, dan kami tak membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Berdasarkan ayat tersebut terlihat jelas bahwa posisi Islam di antara agama-agama lainnya dari sudut keyakinan adalah agama yang meyakini dan mempercayai agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Yang kedua yaitu posisi Islam di antara agama-agama di dunia dapat pula dilihat dari ciri khas agama Islam yang memberi kedudukan istimewa di antara sekalian agama. Selain menjadi agama yang terakhir dan yang meliputi semuanya, Islam adalah pernyataan kehendak ilahi yang sempurna. Posisi Islam di antara agama-agama lainnya yang ketiga yaitu dilihat dari peran yang dimainkannya. Dalam hubungan ini, agama Islam memiliki tugas besar. Yang pertama yaitu mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara agama-agama di dunia. Yang kedua, menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh penganut agama sebelumnya yang kemudian dimasukkan ke dalam agamanya itu. Yang keempat, mengajarkan kebenaran abadi yang sebelumnya tak pernah diajarkan. Berhubung keadaan bangsa atau umat pada waktu itu masih dalam taraf permulaan dari tingkat perkembangan mereka, dan yang terakhir adalah memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani bagi umat manusia yang selalu bergerak maju. Posisi agama Islam di antara agama-agama di dunia yang terakhir,
Hubungan Islam dengan agama lain dapat dilihat dari ajaran moral atau akhlak mulia yang di dalamnya. Contohnya, ajaran moral dalam agama yaitu ajaran tentang pengendalian diri dari memperturutkan hawa nafsu yang berakibat pada terjadinya tindakan kejahatan. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan, akan dilanjut oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tazkiatul Fikriyah NIM 2032002448. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Siti Halimatun Nurul Hasanah. Saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan Islam dengan agama-agama lain. Hubungan Islam dengan agama-agama lain dapat dilihat pada ajaran moral yang ada di dalamnya dan konsep gender yang terdapat pada masing-masing agama. Islam adalah agama perdamaian, jauh dari sikap permusuhan dan bukan agama kaum teroris. Yang pertama, dalam agama Hindu terdapat ajarannya menganggap bahwa keinginan terhadap kesenangan merupakan hal yang bersifat alamiah sesuai dengan kodrat manusia. Akan tetapi, terdapat ajaran untuk mengendalikan hawa nafsu terhadap kenikmatan tersebut. Dalam agama Hindu, wanita diibaratkan sebagai tanah dan laki-laki diibaratkan sebagai benih. Hasil terjadinya jasad badania yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dan benih. Potensi wanita dipandang kreatif dan penuh kebaikan hanya apabila potensi itu terjadi secara harmonis dengan pria. Yang kedua, dalam agama Buddha terdapat ajaran tentang pengendalian diri dari memperturutkan hawa nafsu yang berakibatkan pada terjadinya tindakan kejahatan, dan terdapat pula sejumlah ajaran etis tentang larangan membunuh, larangan mencuri, berdusta, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa terdapat 10 perintah Tuhan yang meliputi pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, larangan menyekutukan Tuhan dengan apa saja dan di mana saja, larangan menyebut nama Tuhan dengan kata-kata yang dapat menyanyiakannya, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, menahan hawa nafsu untuk memiliki sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Yang keempat, dalam agama Kristen terdapat ajaran tentang perintah berbuat baik antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, bersifat pemurah dalam setiap hal yang menyangkut kebaikan, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Dalam agama Kristen, Yesus tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Dia menghargai wanita sebagai pribadi yang utuh. Yesus berbicara langsung dengan wanita, menyembuhkan wanita yang sakit, dan memanggil wanita yang mengikutinya. Yang kelima, dalam agama Islam terdapat ajaran tentang pengendalian hawa nafsu keduniawan yang diikuti oleh keharusan melakukan perbuatan yang baik bagi kemanusiaan. Islam mengingatkan umatnya agar jangan mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam kehidupan yang menyengsarakan. Nur Rasidah NIM 203200253. Di sini saya akan meneruskan presentasi tentang kelompok-kelompok dalam agama Islam. 1. Agama Konghucu. Konghucu atau Konfusius kadang-kadang serius hanya disebut Konghucu. Filsafatnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan dan menjadikan populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Yang kedua, agama Hindu. Agama Hindu disebut pula Hinduisme merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal, yang mengandung aneka ragam tradisi. Yang ketiga, agama Buddha. Agama Buddha adalah sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan meliputi beragam tradisional, kepercayaan, dan praktik yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha yang berarti telah sadar, dan bahasa Sanskerta dan Pali.
Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama karena dalam tercatat sabda dan ajarannya Sang Hyang Buddha Gautama. Yang keempat, agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di negara Indonesia dan diperkirakan awal muncul agama Islam terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, yaitu tahun 610 Masehi yang ditandai dengan penerimaan wahyu Al-Quran yang pertama di Makkah oleh Muhammad SAW di Indonesia sendiri. Agama Islam yang pertama kali masuk diperkirakan pada sekitar abad ke-7 atau 8 melalui para pedagang Arab dan Persia yang datang ke Indonesia pada zaman itu. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai sejarah Islam serta penjelasannya dari sudut pandang Islam seperti pada masa Nabi Muhammad, Khalifah 4, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, hingga masa kini, buku pintar sejarah Islam hadir untuk menjelaskan itu semua dan meringkasnya ke dalam satu buku kitab suci agama Islam ialah Al-Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang perbedaan agama Islam dengan agama lainnya. Perbedaan Islam dengan negara lain memang sangat luas cakupannya. Tentang hal tersebut, Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Islam adalah agama yang mempunyai karakteristik khusus dan sempurna karena ia diturunkan dari agama yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam semata-mata untuk mengangkat, meningkatkan, memuliakan, dan menyempurnakan hamba-hambanya karena ia tidak memiliki kepentingan atau vested interest sedikit pun atas manusia. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah disempurnakan sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Berikut adalah ciri-ciri pembeda agama Islam dengan agama lain. Yang pertama, faktor kemunculan agama. Perbedaan agama karena faktor kemunculan, misalnya jika pemahaman agama muncul sebagai tanggapan manusia terhadap pernyataan Tuhan atau Allah, berbeda dengan tanggapan manusia terhadap pernyataan Tuhan. Berbeda dengan pemahaman yang lain, misalnya agama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pada konteks ini, Tuhan Allah lebih dulu menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Kemudian manusia menanggapi sesuai sikon si hidup dan kehidupannya. Pada konteks ini, Allah menurunkan agama dari surga ke umat manusia melalui orang-orang yang dipakai khusus olehnya. Turunnya agama tersebut diikuti atau bersamaan dengan berbagai hukum dan peraturan yang dipercayai sebagai kata-kata dari Allah. Dengan itu, agama yang B, faktor penyebutan nama Sang Ilahi. Pada agama selalu ada pribadi yang supranatural yang menjadi pusat serta tujuan penyembahan umat serta sumber segala sesuatu. Penyebutan nama Sang Ilahi ini biasanya sesuai dengan konteks sosial atau kultural, terutama bahasa yang ada pada komunitas masyarakat. Misalnya, masyarakat Timur Tengah kuno menyebut dengan sebutan El. Masyarakat Yahudi menyebutnya dengan sebutan Tuhan. Masyarakat Arab menyebutnya sebagai Allah. Masyarakat Yunani menyebutnya sebagai Theos. Masyarakat berbahasa Inggris menyebutnya sebagai God. Bahkan ada kelompok masyarakat yang menyebutnya sebagai sebutan Deva, Deo, Gusti, Dewa, Sang Hyang, dan lain sebagainya. Dalam banyak hal, perbedaan penyebutan nama diikuti dengan cara-cara atau bentuk penyembahan. Yang C, faktor perbedaan memaknai kata agama.
Pemahaman tentang kata agama tidak lagi terbatas pada maknanya, yaitu tidak kacau, tetapi telah diisi dengan berbagai muatan yang memperkaya pengertiannya. Agama tidak lagi dimengerti sebagai pagar pembatas sehingga tidak kacau ketika menyembah ilahi, namun diisi penuh dengan unsur-unsur yang membuat perbedaan satu sama lain. Lihat aneka pengertian agama. Yang gede, faktor pengaruh luar ke dalam ajaran agama. Harus diakui bahwa ajaran-ajaran agama telah berkembang menjadi sesuatu yang bernilai sakral. Umat beragama atau para penganutnya memahami dan mengikuti ajaran-ajaran tersebut sebagai kata-kata atau firman dari Sang Maha Suci yang mereka sembah. Lanjut yang faktor ikon atau lambang keagamaan. Agama sebagai pengembangan dari bentuk penyembahan sederhana dari komunitas suku dan subsuku juga mempunyai beda-beda sebagai lambang keagamaannya. Lambang-lambang keagamaan biasanya digunakan sebagai tanda atau identitas yang membedakan agama-agama lain dan kadangkala diperlakukan sebagai benda suci serta sakral yang harus dihormati oleh umat beragama. Yang ke F, faktor sosiologi agama. Dari sudut pandang sosiologi, agama adalah suatu sistem dan fenomena sosial yang dipraktekkan oleh penganut-penganutnya dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Agama hanya sekedar sistem sosial pada ruang lingkup tertentu dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.